Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menghadap tahta Tuhan yang maha agung, maha suci dan kudus itu. Bukan karena kemampuan kami, tapi karena Kristus sudah menebus kami, menyucikan kami. Sehingga kami memiliki keberanian percaya di dalam Kristus untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus menilik hati kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam pertobatan, di dalam satu ketaatan dan kerendahan hati untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, urapilah setiap kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16. Hari ini kita akan fokus di dalam ayat 19 sebetulnya. Tapi saya akan baca sekali lagi dari ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini garis bawahi saudara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut atau pintu neraka tidak akan menguasainya. Kepadamu akan, di garis bawahi kata akan ini saudara, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal krusial di sini ya untuk kita bahas ya. Salah satu bagian utama yang kita akan lihat nih, tadi saya garis bawahi, kata berbahagialah engkau karena yang menyatakan itu kepadamu adalah Bapa yang di sorga. Berarti ini bicara otoritas sorgawi. Jadi bukan karena kehebatan Petrus, bukan karena karakter yang kita gambarkan kolerik, saudara. Dia mempunyai pemahaman ini. Jadi itu adalah anugerah. Nah, ini bicara otoritas itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun yang merasa entitled atau berhak atas otoritas yang Tuhan percayakan. Kita ini adalah wakil Tuhan. Kita ini dipercayakan. Kita tidak boleh abuse itu. Itu bukan kita punya per se, maksudnya itu bukan kita layak dapatkan. Kita ini diberikan satu buah anugerah untuk mengerjakan itu. Ini akan beda total saudara, mentalitas orang yang merasa entitled, merasa berhak, sama orang yang merasa ini adalah dipercayakan saudara. Beda total. Dalam penggunaan keuangan saja misalnya ya, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan percayakan untuk kita kelola, pengelolaannya bagaimana saudara? Ia bertanggung jawab kepada Tuhan, ya kan gitu ya. Tidak mungkin uang itu kita pakai untuk berjudi misalnya. Tidak bisa kita pakai itu untuk cari perempuan yang tidak benar atau laki-laki yang tidak benar, saudara. Kita tidak mungkin pakai ini untuk bayar mafia, untuk lakukan apapun, saudara. Kita tidak bisa lakukan itu, saudara. Kenapa? Karena uang itu punya Tuhan. Sama, saudara. Kalau kita tahu itu adalah uang punya Tuhan, kita tidak akan habiskan untuk kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan hanya cari hal-hal yang immoral, saudara. Hal-hal yang memuaskan hawa nafsu itu termasuk di dalamnya. Maksudnya apa? Misalnya kita tahu ya saudara, kenapa ada orang yang sampai hancur-hancuran ekonomi? Karena mungkin mengikuti dia punya keinginan, lifestyle. Lifestyle itu sangat susah saudara. Ambil contoh ya, kalau orang gajinya udah besar, tinggi, itu lifestyle-nya udah mengikuti biasanya. Untuk balik lagi ke ground sebelumnya, itu tidak sederhana saudara. Sangat sulit. Oleh sebab itu kita akan lihat satu hal. Kalau orang sadar dia menjadi pengelola keuangan, dia akan lakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Karena dia mengetahui dia bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi kalau dia rasa itu dia punya, ya sudah, ini kan uang saya. Terserah saya lah mau ngapain. Nggak usah campur-campur. Itu contoh saudara. Jadi kita sudah mulai sadar. Di dalam bagian ini kita akan mengerti bahwa kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di dalam dunia, apa yang kita lepas di dalam dunia akan terlepas dan juga terikat di dalam sorga. Itu bicara mengenai apa saudara?
itu bicara mengenai satu konsep. Kita sebagai yang menjadi wakil Tuhan di dalam dunia ini. Kita bukan rajanya, saudara. Kalau kita rasa raja, kita gampang saja nanti abuse firman Tuhan. Tinggal pakai firman untuk dicocokkan, ya itu saudara. Kita akan lihat nanti gambaran-gambaran ini bertahap, saudara. Tapi bagian yang pertama, kita sadar ini bukan sesuatu yang kita peroleh karena kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Nanti kita akan dalami satu-satu, saudara. Di dalam bagian ini kata Kristus kepada Petrus di dalam ayat ke-19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Lalu diberikan kata akan, ini yang kita mau garis bawahi. Kenapa digunakan kata akan? Kenapa tidak langsung saja saya berikan kepada kamu kunci kerajaan sorga? Kenapa harus pakai kata akan di sini? Kenapa, saudara? Nah, jawabannya karena karya Kristus belum genap, saudara. Dia harus dulu menderita, maka nanti kita akan lihat ya perikop selanjutnya ayat 21 sampai 28. Itu bicara apa? Anak manusia harus menderita, mati dan bangkit, saudara. Jadi belum selesai ini, dia belum memberikan kunci kerajaan. Dan saudara sadar enggak, kapan kunci kerajaan ini secara nyata kita bisa lihat, saudara. Pada waktu Pentakosta. Kenapa pada waktu Pentakosta? Karena Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, dia naik ke sorga. Dia waktu naik ke sorga, ini kita perlu tahu ya konsep di dalam Ibrani pasal 1, pasal 2, saudara. Waktu dia naik ke dalam kerajaan, naik ke sorga, saudara. Apa yang terjadi di situ? Itu adalah sebuah inaugurasi besar sekali. Anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Itu muncul di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7, saudara. Itu digunakan di dalam Mazmur itu untuk inaugurasi raja. Dan bagian ini dinyatakan di dalam Ibrani pasal 1 untuk menyatakan Kristus sebagai raja, saudara. Dan waktu Kristus sebagai raja, dia mengutus Roh Kudus, dan disitulah kita akan sadar kata akan yang tadi ada di dalam ayat yang kita baca itu digenapi di dalam peristiwa Pentakosta kali yang pertama. Jadi di dalam bagian ini apa yang dilakukan? Nah, ini yang kita akan lihat satu-satu, saudara. Kita perlu tahu waktu Petrus berkhotbah di situ ada sesuatu yang terjadi yang besar. Yaitu dia sedang membuka pintu kerajaan sorga bagi setiap orang Israel yang hadir dan mendengar khotbah Petrus hari itu, saudara. Apa yang terjadi? Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang ikut menyalibkan Kristus. Coba bayangkan ya, ini adalah kategorinya kriminal, saudara. Ini bukan kriminal biasa, saudara, bukan kelas teri ini. Kalau kita ngomong ini kelas kakap, kenapa? Karena mereka tangannya berlumuran darah kok. Mereka itu satu religious fanatik. Orang yang sudah fanatik keagamaannya, itu berubah, maksudnya fanatik sampai bunuh Kristus. Itu kan fanatiknya keras berat, saudara. Itu lebih dari FPI yang kita kenal lah ya, saudara. Kalau kita tahu FPI dulu yang dibubarkan muncul lagi nama baru tapi singkatannya sama, saudara. Kita tahu dulu yang mereka lakukan apa? Paling sweeping. Mereka tidak sampai bunuh orang lah, saudara. Mereka sweeping kalau lagi lebaran itu sweeping tutup-tutupin atau demo-demo itu aja, saudara. Tapi yang ada di hadapan Petrus itu kategorinya lain, radikal, fundamental, fanatik, saudara. Ini orang-orang yang yang punya sudut pandang yang sudah tidak bisa diubah. Tapi hari itu Petrus khotbah. Coba bayangkan, saudara. Waktu Petrus khotbah, apa yang menjadi esensi nanti bicara berkaitan dengan kunci kerajaan sorga? Ada 3 hal, saudara. Yaitu bicara mengenai kebenaran atau pengetahuan, bicara mengenai disiplin atau teguran akan dosa, dan bicara mengenai pengampunan, otoritas mengampuni. Tapi bukan dari diri mereka mengampuni, saudara, tapi ini menyatakan yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan, saudara. Jadi 3 hal ini nanti kita akan lihat lebih jauh, saudara. Tapi pada waktu Petrus berkhotbah, yang terjadi apa? Orang yang sebelumnya dalam pintu neraka, ini gambaran penting, saudara. Kita masih ingat minggu lalu ya, kita bicara Gate of Hell. Itu sungguh-sungguh situs yang ada di daerah Filipi Kaisaria Filipi, saudara. Di situ ada situs penyembahan berhala kepada Dewa Pan, Dewi Nim, sama satu kuil untuk menyembah Kaisar Agustus, saudara. Jadi ini satu situs yang kita renungkan sudah minggu lalu. Dan di dalam bagian-bagian ini, saudara, kita lihat ada gambaran pintu neraka. Orang-orang Yahudi hari itu digambarkan di dalam genggaman pintu neraka mereka. Mereka tidak mungkin keluar karena mereka bahkan membunuh Tuhan Yesus. Jadi ini udah tidak bisa apa-apa. Tapi yang dilakukan oleh Petrus apa? Dia berkhotbah. Nah, di situ titik baliknya, saudara.
Di situ pertobatannya menjadi nyata. Waktu mereka dikasih tahu bahwa kamu membunuh Mesias, mereka terharu hatinya dan bertobat. Saudara, ini adalah proses kalau kita lihat secara aktual. Kapan kunci kerajaan sorga itu dinyatakan? Waktu Petrus kali pertama khotbah di Pentakosta. Orang-orang 3.000 itu bertobat, saudara. Itu luar biasa. Itu adalah momen historik yang tidak terulang karena itu peristiwa Pentakosta, saudara. Dan itu adalah peristiwa penggenapan pertama bagaimana Injil diberitakan dari Yerusalem. Nanti Yudea, Samaria sampai ujung bumi, saudara. Satu-satu kita akan lihat. Nah jadi saudara sekalian ya, kita mulai sadar ini adalah bicara mengenai satu otoritas, saudara. Tapi otoritas yang bukan kita punya. Otoritas ini adalah otoritas yang diberikan Tuhan. Nah jadi sebelum kita masuk lebih jauh saudara, saya ingin ajak kita recall sedikit. Kita mengingat-ingat sedikit ya. Konsep-konsep penting sekali yang bicara waktu kita sudah di dalam Tuhan. Ada perubahan apa sih hidup kita? Kita hidupnya bagaimana saudara? Kita harus tahu saudara, waktu kita sudah ditebus, hidup kita harusnya tidak pernah sama lagi. Kalau kita sudah tahu anugerah terbesar teragung yang sudah Tuhan beri kepada kita di dalam Kristus, kita sudah terima. Harusnya hidup kita itu berubah, ya kan gitu saudara. Bukan hidup seolah-olah kayak belum menerima anugerah yang besar. Saudara sadar ya, di dalam hal-hal yang terminologi penting adalah kita ini ciptaan baru. Itu pertama saudara, kita ini ciptaan baru. Lalu yang kedua, di dalam Matius pasal 11 ya saudara, bicara apa? Bahwa yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya kenapa saudara? Karena Yohanes Pembaptis dia memang menyuarakan kebenaran. Dia memang menyuarakan pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, itu dia punya berita saudara. Tapi dia tidak bisa memahami secara komprehensif apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu. Bahkan dia sendiri ragu kan, ada sempat dia ragu waktu dia di dalam penjara itu. Dia bilang kami harus tunggu yang lain atau kamulah itu. Saudara, dia itu ada pemahaman yang belum komplit saudara. Tetapi saudara sekalian, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita bukan saja diberikan anugerah keselamatan, tapi kita diberikan pengetahuan yang menjadi rahasia berabad-abad saudara. Yang di dalam surat 1 Petrus 1 dikasih tahu, Roh Kristus itu bicara melalui para nabi di dalam perjanjian lama. Dan baru dinyatakan sekarang karena kamu saudara. Itu besar sekali saudara. Jadi sadar enggak, kita ini menerima anugerah itu kalau dibilang ya itu berlipat-lipat ganda. Kita itu hidup di dalam kelimpahan sudah. Kita punya akses yang tidak dipunyai oleh orang di beberapa abad yang sebelumnya. Di dalam PL mereka tidak punya semua ini saudara. Mereka tidak punya PB. Orang PB saja tidak punya seluruh kanon PB saudara. Kita lihat lagi di dalam zaman awal-awal kekristenan. Bahasanya bahasa apa saudara? Bahasa Latin saudara. Kayak lagu tadi kita nyanyi. Saudara gimana? Kalau lagu itu tanpa teks. Saudara bagaimana? Bagus sih lagunya, tapi apa artinya kan gitu kan saudara? Jangan-jangan artinya apa saudara? Enggak tahu saudara, dulu itu seperti itu. Jadi orang Kristen di abad-abad sebelumnya saudara, mereka punya firman pun enggak bisa baca, enggak bisa ngerti saudara. Sampai nanti zaman reformasi, baru itu didemokratisasi, akses kepada firman dibuka luas dan lebar saudara. Sadar enggak? Kita bahkan sudah ada PL, sudah ada PB, plus kita punya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformator. Harusnya apa saudara? Nah ini sekarang, ini kan susah ya saudara. Ekspektasi sama realita. Itu selalu ada discrepancies ya saudara. Ada gap yang besar. Harusnya apa? Ekspektasinya dengan seluruh kelimpahan ini. Hidup orang Kristen ini di abad ini saudara, harusnya sungguh-sungguh bisa menyatakan Kristus. Karena pengetahuan itu tidak terbatas saudara. Aksesnya besar. Tapi yang terjadi realitanya, nah kita tahu sendiri realitanya. Inilah yang kita lihat, inilah yang nanti kita akan lihat, bahas saudara. Bagaimana keadaan gereja hari ini digempur dari dua sisi eksternal dan internal. Secara eksternal, kita akan sadar seperti yang kita renungkan minggu lalu saudara. Ada tantangan kerakusan ketamakan akan harta, materi saudara. Itu diwakili oleh penyembahan kepada dewa Pan, sebelumnya kepada dewa Baal saudara. Sama. Lalu saudara, Nim, itu Dewi Nim saudara, itu menggambarkan keindahan beauty, tapi itu superficial. Kenapa saudara? Karena yang dijual adalah hawa nafsu. Kita bisa lihat sendiri saudara, hari ini hancur-hancuran saudara. Ini mungkin saudara, ya di dalam media sosial kadang ada hal yang baik juga lah saudara ya. Kalau dibandingkan ya cara berpakaian perempuan tahun-tahun sebelumnya, mungkin tahun 50, tahun berapa saya nggak ingat secara spesifik saudara. Mereka ditanya bagaimana kalau pakai pakaian yang seperti terbuka.
Mereka rasa, wah orang yang pakai ini pasti tidak benar, dia bilang gitu kan saudara. Tapi sekarang makin lama makin normalisasi saudara. Saudara lihat nggak apa yang terjadi? Orang-orang itu mulai tidak peka dengan apa yang berharga yang harusnya dijaga saudara. Tidak peka saudara. Nah maka satu kali ya, ini sekedar sharing ya. Pada waktu saya menikah, saya pernah cerita satu kali ya. Saya pilih, ya sama istri, pilih pakaian atau pakaian pengantin itu yang sangat konservatif lah, tertutup. Tetap oke, saudara, tetap baik. Sampai penata bridalnya ya saudara, dia bilang, Pak, apa nggak kasihan saudara? Dia bilang nikah kan cuma satu kali. Dalam hati saya tahu nikah cuma satu kali saudara. Emang beberapa kali saudara, tapi dia ngomong seperti itu. Dan saya bilang akhirnya sederhana saja, yang nikah kamu atau saya. Nah, itu sederhana saudara. Ya sudahlah gitu saudara, terserahlah bapak lah gitu intinya saudara. Tapi itu pakai common sense saudara. Common sense itu ada saudara. Jadi kalau kita lihat, ini sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi di dalam dunia kita sekarang. Romantisme, terus sensualitas dijual begitu murah di dalam dunia ini. Sehingga banyak orang yang akan jatuh karena hal ini saudara. Ini adalah sesuatu hal yang mematikan. Kesucian, kekudusan hidup itu akan banyak tantangannya. Kenapa saudara? Karena semua dibombardir. Semua orang bisa akses saudara. Siapa yang menjaga hati bersih dan murni sekarang? Tidak gampang saudara. Itulah sebabnya saudara, kita perlu sadar bagian ini menjadi satu bagian yang krusial. Oleh sebab itu saudara, kita perlu kembali ke dalam apa yang sekali lagi dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada satu perubahan hidup saudara. Orang-orang yang dengar, orang-orang ini bertobat. Kita harus sadar, kita adalah ciptaan baru. Setelah kita menerima anugerah Tuhan, hidup tidak pernah sama. Kita punya akses ini, kita lebih besar daripada Yohanes saudara. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita ingat kembali. Nah, bagian berikutnya saudara, kita bukan hanya ciptaan baru ya. Kita bukan hanya menerima anugerah terbesar. Kita bukan hanya menerima seluruh pengetahuan itu saudara. Yang menurut Petrus, melalui pengetahuan akan Kristus, kamu menerima segala sesuatu untuk hidup saleh. Itu 2 Petrus 1 ayat 3 saudara. Kita bukan hanya itu, tapi apa? Kita terima otoritas atau kepercayaan daripada Tuhan untuk memegang kunci kerajaan sorga. Coba bayangkan saudara, dari yang tadinya berdosa, harusnya kena murka, kena hukum. Sekarang kenapa tiba-tiba kita diberikan kunci kerajaan sorga? Nah sebelum kita ngomong lebih lanjut saudara, saya akan memberikan beberapa argumentasi dalam bagian firman Tuhan. Supaya kita tahu yang pegang kunci itu bukan hanya Petrus. Bukan diri Petrus juga. Tapi Petrus adalah perwakilan gereja saudara. Jadi ini bukan bicara satu orang. Karena di minggu lalu kita udah bicara. Ini bukan Petrusnya tapi pengakuannya waktu dia ngomong, Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup saudara. Ini yang menjadi dasar daripada apa yang dinyatakan di dalam ayat 19 tadi. Nah saya ajak kita lihat dulu Matius 18 saudara. Matius 18 ayat 18. Ini adalah di dalam rangkaian menegur satu dengan yang lain ya. Pertama 4 mata, lalu ke jemaat. Kalau tidak mau ya dilepas saja orang ini saudara. Saya baca dari ayat 17 saudara. Matius 18, 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kata kamu itu plural, saudara, plural. Jadi bukan mengacu sama satu pribadi saja, tapi ini plural. Berarti konsekuensi kunci dengan otoritasnya mengikat dan melepaskan, saudara. Yang pertama dinyatakan di dalam Matius 16, sekarang dinyatakan pula di dalam Matius 18, saudara. Jadi kita mulai sadar ini bukan hanya bicara pribadi Petrus, tapi juga murid-murid. Dan nanti kita akan lihat eskalasinya kepada gereja. Gereja melakukan exercise ini. Maka kalau kita lihat di dalam perkembangan gereja mula-mula saudara, which is yang pertama kali sudah dibilang ya, di atas batu karang ini aku dirikan gereja atau jemaatku. Itu pakai kata eklesia, itu bicara jemaat atau gereja saudara. Nah kita akan lihat mulai dari initial stage atau tahap pertama permulaan pertumbuhan.
Krusialnya ada 3 hal tadi yang saya bilang. Apa itu saudara? Pengajaran yang benar, kebenaran dinyatakan. Lalu ada disiplin. Ini yang di dalam ayat 8, pasal 18 ini kita lihat ya. Itu bicara mengenai disiplin. Kalau mereka tidak bertobat juga, anggap dia tidak kenal Tuhan atau pemungut cukai saudara. Dibiarkan. Bukan karena tidak digembalakan, karena sudah digembalakan dan tidak mau bertobat saudara. Jadi ini adalah disiplin gereja. Dan yang ketiga saudara, itu bicara mengenai pertobatan. Sekali lagi ya saudara, saya ajak kita lihat ini satu bagian yang berkaitan. Kita buka Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 itu ayatnya yang ke-23, tapi saya akan baca dari ayat beberapa sebelumnya, saudara. Saya akan baca dari ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Supaya kita sadar, saudara, otoritas kuasa yang Tuhan beri itu besar sekali. Kita inilah orang yang menyatakannya, saudara. Pasal 20 ayat 21 sampai 23 saya bacakan buat kita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara. Ini bagian yang sangat sering dieksploitasi, saudara, dilepaskan dari konteks, lalu dipakai begitu saja, itu sangat menakutkan. Karena kalau dilepaskan begitu saja, dipakai oleh hamba Tuhan yang mau mengeksploitasi dia punya otoritas, dia akan bilang, Bapak tahu enggak, saya kalau nyatakan dosa Bapak tetap ada, dosa Bapak tetap ada. Kalau saya nyatakan pengampunan akan Bapak terima. Ngeri enggak saudara? Itu kan mengerikan saudara. Coba bayangkan yang masalah dengan saya bilang dosa kamu tetap ada, kamu binasa. Coba bayangkan. Tapi sadar enggak saudara, ini yang gereja di dalam abad-abad sebelumnya lakukan saudara. Di ekskomunikasi digambarkan yang dikeluarkan dari gereja itu tidak dapat keselamatan. Tapi alasan mengeluarkan mereka dari gereja bukan alasan yang di dalam kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Yang protes kepada gereja. Salah banyak saudara, banyak kita sebutkan saja. Luther yang kita kenal saudara, William Tyndale saudara, Jan Hus, mereka itu digambarkan orang-orang sesat. Sadar enggak William Tyndale? Ini kalau kita bicara ini mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu lalu kita pernah cerita saudara, William Tyndale di abad 16 saudara. Sebelum Luther ya. Di dalam abad 16 apa yang dikerjakan saudara? Dia itu bilang bahwa dia mengharapkan supaya sampai para petani pun bisa baca firman Tuhan. Itu yang dia harapkan saudara. Sebelumnya baca Latin saudara. Kayak kita hari ini kasih Latin mana bisa baca saudara. Tapi dia ngomong itu, dia berharap firman Tuhan itu dibaca oleh semua orang sampai para petani. Maaf ngomong, saat itu petani itu kelas yang rada paling bawah saudara, paling bottom. Jadi dia harap semua orang bisa baca. Lalu dia kerjakan apa? Dia mulai translate ke dalam bahasa Inggris. Akhirnya dia dianggap bidat, dianggap sesat, ditangkap, ditaruh di dalam sebuah tiang diikat, dibakar saudara. Itu William Tyndale. Dibakar karena dianggap apa? Dianggap penyesat gereja saudara. Jadi gereja zaman dulu mengatakan hal seperti ini banyak eksploitasinya. Tapi yang besar adalah kalau kita lihat bagian ini saudara, Tyndale di dalam masa dia lagi dibakar, dia ngomong apa? Nah ini penting saudara, dia ngomong apa kalimatnya? Tuhan bukalah mata Raja Inggris. Bukalah mata Raja Inggris dan mati dia saudara. Jadi dia mati dengan keadaan berdoa kepada Tuhan. Hai, luar biasa saudara. Tapi sadar enggak? Yang dilakukan Tyndale, dilakukan Luther, dilakukan Jan Hus, dilakukan Petrus dan para murid dan yang lain-lain saudara. Itu mereka sedang membuka pintu kerajaan sorga. Mereka sedang menyatakan pengetahuan yang benar. Mereka menyatakan disiplin. Mereka menyatakan pertobatan atau pengampunan Tuhan. Jadi saudara, sekarang kita renungkan singkat saudara. Hari ini sadar atau enggak, suka atau tidak saudara. Kita punya status itu sebagai wakil Tuhan di dalam dunia ini. Status kita itu tidak bisa yang lain saudara. Itu statusnya. Waktu kita ngomong kita Kristen, itu statusnya kita begitu. Udah. Jadi kita ini cuma ada 2 pilihan saudara. Kita itu membuka atau menutup pintu itu. Nggak ada yang antara. Antara itu apa? Saya buka dikit aja ya. Gini saudara, kayak pintu itu dikit. Nggak bisa saudara. Buka ya buka, tutup ya tutup saudara. Nah sekarang kita akan renungkan dulu 1-2 hal saudara. Pertama saya akan ajak kita lihat natur daripada ahli Taurat dan orang Farisi itu apa. Dan kenapa mereka ditegur oleh Kristus hancur habis-habisan saudara.
Saya ajak kita lihat saudara, itu Lukas 11 ayat 52. Lukas 11 52 saudara. Saya akan bacakan di dalam Lukas 11 ayat 52. Nanti setelah itu Matius 23 ayat 13 saudara. Ini satu paket. Saya bacakan buat kita. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Mereka punya kunci pengetahuan, saudara. Mereka punya akses kepada firman. Tapi mereka tidak masuk, dan mereka menghalangi orang lain masuk. Satu, pasal Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13, saudara. Saya bacakan buat kita. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Jadi sadar enggak? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu tuh punya akses kepada kebenaran firman. Iya jelas karena mereka itu belajar firman tiap hari ya kan gitu ya. Terus kemudian mereka menafsirkan. Tapi aplikasinya itu betul-betul membuat orang tidak bisa masuk. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sekarang coba kita renungkan singkat sore. Coba kita renungkan ya. Mana lebih berat? Hukuman untuk orang Farisi atau ahli Taurat? Atau orang Kristen yang jelas-jelas sudah tahu semua dan tutup pintu itu? Mana lebih berat saudara? Jawabannya pasti orang Kristen saudara. Kenapa saudara? Ini kita perlu beberapa bagian firman Tuhan ya. Harap bisa ikuti bagian-bagian ini. Kenapa? Karena Kristus bicara, karena teks-teks di dalam perjanjian baru bicara saudara. Yaitu orang, ini Ibrani, mengecap anugerah itu, tapi menajiskan atau murtad lagi, tidak akan ada beroleh keselamatan. Itu konsekuensinya mengerikan saudara. Itu menajiskan nama Kristus dan menajiskan dia punya pengorbanan di atas kayu salib. Darah dan tubuh yang terpecah itu dianggap kayak sampah saudara. Itu ngerinya minta ampun. Maka saudara, kita hari ini ada perjamuan kudus saudara. Saudara sadar enggak? Perjamuan kudus itu sesuatu yang anugerah besar, tapi and yet pada saat yang bersamaan terrifying, mengerikan saudara. Alkitab sendiri bilang, kamu jangan main-main loh dengan perjamuan kudus. Beberapa orang lakukan itu menimbulkan celaka sampai kematian pada diri mereka. Saudara mungkin masih ingat ya, saya pernah ngomong satu hal. Saya lupa tahun persisnya, tapi waktu itu saya lagi praktek ada di Semarang. Salah satu gereja di situ mungkin yang tahu ya tahu saudara. 2014 atau 2015 lah. Ada seorang hamba Tuhan besar, terkenal sekali saudara. Dia lakukan apa? Dia menyelewengkan perjamuan kudus, diganti dengan perjanjian garam. Saudara, perjanjian garam itu digenapi dalam Kristus. Saudara. Itu sederhana, dia bawa lagi ke perjanjian lama. Dan banyak jemaat yang have no idea saudara. Jadi yang terjadi adalah dia pakai roti, garam, anggurnya tidak pakai saudara. Dia lakukan kepada semua jemaat. Itu hari pertama saudara. Dia lakukan kali pertama. Malamnya sakit jantung mati. Saudara, saya gemetar lihat fakta ini saudara. Kenapa saudara? Ini Tuhan tidak kasih kesempatan untuk bertobat saudara. Karena yang dia kerjakan menyesatkan banyak sekali orang. Saudara tahu enggak, perjamuan kudus ini di beberapa tempat dipahami seperti kayak jimat saudara. Bahwa perjamuan kudus sama roti itu kayaknya ada jimat ya. Kalau bisa ini kayak menyembuhkan atau apa. Saudara, itu adalah melecehkan perjamuan kudus saudara. Nah sama saudara ya. Kita waktu perjamuan kudus ini benar-benar harus jaga hati. Makanya sebelum kita perjamuan kudus kan diumumkan dulu ya. Jemaat persiapkan hati ya kan gitu. Minggu depan akan ada perjamuan kudus. Saudara tahu enggak? Kenapa kita harus mempersiapkan hati? Supaya kita menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Kalau kita jatuh di dalam dosa, berkutat di situ enggak keluar-keluar. Jangan ambil perjamuan kudus. Saya bukan ngomong semua orang harus suci murni ya, enggak mungkin juga saudara. Masih kita ada jatuh dalam dosa, masih ada kelemahan saudara. Tapi yang berkutat di situ enggak keluar-keluar, entah dalam kehidupan perzinahan yang enggak kelar-kelar saudara, itu kumpul kebun enggak karu-karuan, tidak ada pertobatan, jangan ambil perjamuan kudus. Bahaya saudara. Kenapa? Karena pada saat bersamaan sedang menista itu perjamuan kudus, enggak bisa saudara. Maka harus ada pertobatan, penyesalan, kembali kepada Tuhan. Dan duduk makan satu meja dengan Kristus. Kita ini duduk makan sama siapa saudara? Sama hakim yang adil saudara. Hakim, raja di atas segala raja.
Yang maha suci dan kudus itu. Yang mana di dalam seluruh Alkitab, semua yang berhadapan dengan Tuhan gemetar. Ya saudara, mulai dari Musa, Yosua, saudara, harus lepaskan kasut mereka. Yesaya, ketakutan setengah mati, saudara. Lalu ada Petrus juga sadar, Tuhan aku orang berdosa, pergilah daripadaku. Itu yang dia bilang, saudara. Hari ini, saudara, orang berjumpa dengan Tuhan bagaimana, saudara? Nah ini yang kita lihat ya, ironi-ironi yang terjadi. Tapi balik lagi, saudara. Tadi saya udah bilang, di antara orang Farisi ahli Taurat yang menutup pintu itu, sama orang yang so-called orang Kristen yang menutup pintu. Saya akan katakan yang lebih berat adalah yang kedua. Karena yang kedua udah tahu semua, orang Farisi ahli Taurat enggak tahu semua. Saudara. Kita sudah digambarkan tahu semua, tapi banyak yang lakukan menyandung orang-orang kepada Tuhan. Saudara, maka kalau kita lihat ya, di dalam berita saja, ini menyedihkan memang. Kita akan lihat nama orang Kristen itu kan banyak, saudara. Tapi banyaknya terkenal karena apa ya? Karena pembunuhan Sambo dan kawan-kawan, saudara. Karena korupsi, itu tidak terhitung namanya, saudara. Dulu ada menteri sosial, ada dirjen pajak atau apa, saya lupa satu-satu, saudara. Terlalu banyak. Ada yang gubernur di Papua atau di mana, saudara. Tertangkap semua, namanya Kristen-Kristen semua, saudara. Saudara sadar enggak? Waktu ini terjadi, itu terjadi langsung menutup daripada pintu kerajaan sorga bagi orang yang bersangkutan. Dia akan bilang, sama sajalah, mau orang Kristen mau enggak kayak sama saja. Coba bayangkan saudara, kalau ada pendeta hamba Tuhan dan bukannya kita tidak pernah dengar, jatuh satu-satu nama-nama besar itu. Ada Raffi Zakarias, ada Stephen Lawson, ada siapa-siapa saudara. Sampai yang kita mungkin tidak kenal saudara. Yang bukan siapa-siapa hamba-hamba Tuhan jatuh satu-satu saudara. Perasaan kita gimana? Apa kita akan bilang, ya memang kita dengan mengetahui ini kita rasa lebih dekat dengan Tuhan. Enggak kan saudara, kita akan banyak yang tersandung. Berapa banyak gereja yang orang jemaatnya ngoprol gara-gara hal kayak gini-gini. Saudara, kita akan lihat ini tantangan internalnya saudara. Kita akan sadar banyak sekali tantangan saudara. Tapi kita punya natur itu satu. Yaitu kita menjadi pernyataan otoritas Tuhan. Menyatakan apa? Kehendak Tuhan di bumi seperti di dalam sorga. Inilah doa Bapa kami yang kita bicarakan itu saudara. Balik lagi saudara ya. Kita sudah lihat ya, natur kunci itu bicara menutup atau membuka. Orang Farisi ahli Taurat menutup saudara. Tapi sebagian orang Kristen mungkin juga lakukan hal yang menutup saudara. Ini menyedihkan sekali. Nah saya akan ajak kita sadar lagi satu hal lagi ya saudara. Saudara sadar enggak? Kunci itu sifatnya eksklusif. Jadi enggak semua orang pegang kunci. Kalau semua orang pegang kunci kan celaka. Coba ya saudara. Saya dulu ya di Bengkulu, saya adalah juru kunci rumah saudara. Jadi kalau pergi pulang pokoknya yang tutup pintu dan buka pintu saya aja. Dan kebetulan rumah di Bengkulu itu karena di Bengkulu gempa terus. Jadi papa saya rada trauma saudara. Jadi dia buat rumah itu kayak kolong jembatan saudara. Tiangnya tidak bisa dipeluk ya. Tiang itu tidak bisa dipeluk saudara. Rumah tiang semua saudara. Dan kalau saudara sadar juga kalau tahu Bengkulu saudara. Itu tempatnya tidak aman saudara. Khususnya untuk orang-orang ini tertentu akan mengalami rasisme. Oke lah satu sisi saudara. Jadi rumah kami dulu saudara. Itu pernah dilempar kotoran orang saudara. Dilempar kaca. Mengerikan. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, papa saya buat pintu itu udah kayak lebih kuat dari pintu penjara, saudara. Itu tebal ya, tebal sekali, saudara. Itu pelatnya tebal. Itu kalau orang pakai truk tarik pintu itu, nggak akan dijamin nggak akan rontok, saudara. Itu papa saya, saudara. Tapi singkat cerita, kunci yang pegang siapa? Saya, saudara. Mama papa saya pasti pegang, tapi dia percayakan kunci itu kepada saya. Jadi sayalah yang buka dan yang tutup pintu. Nggak ada orang lain. Bayangkan kalau semua dikasih kunci ya ngapain buat pintu ya kan gitu saudara. Semua orang bisa masuk. Berarti pintu itu ada sifatnya eksklusif. Nah maka saudara, saya akan ajak kita melihat gambaran lagi ya. Untuk kita tahu eksklusifnya seberapa eksklusif pintu itu. Berarti akses ini saudara melalui gereja saudara. Gereja makanya baik Luther, Calvin mengatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Tentu gereja yang sejati dia maksud. Saya ajak kita lihat dulu ya. Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Yesaya 22 ayat 20 sampai 22 saudara. Ini bicara sesuatu yang menjadi tipologi atau nanti digenapkan di dalam Kristus. Bagian ini nanti dikutip muncul di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7. Saya baca saudara ya. Yesaya 22 ayat 20 sampai 22.
Ini kalau dari ayat 15 saudara baca tentang Sebna dan Eliakim. Sebna itu yang former atau yang disingkirkan dan kemudian diganti Eliakim. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Nah ini yang digarisbawahi saudara. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini bicara mengenai mengenai akses, saudara. Mengenai privilege. Hanya melalui Eliakim saja, orang bisa berjumpa dengan Hizkia. Itu raja yang memerintah saat itu. Jadi orang mau ketemu dengan Hizkia, tidak bisa lewat siapapun, saudara. Harus lewat Eliakim. Berarti ini benar-benar eksklusif, saudara. Dalam tanda kutip, saudara, eksklusif diberikan hanya kepada Eliakim. Saudara sadar enggak? Ini didemokratisasi di dalam di dalam Matius 16, Matius 18 sampai nanti kalau kita baca seluruh kisah Rasul, semua orang yang menjadi murid Kristus mempunyai privilege yang sama karena dijadikan dipandang sebagai satu tubuh di dalam Kristus sebagai pernyataan bait Allah, saudara. Nah ini konsepnya banyak saudara, tapi saya akan ajak kita lihat dulu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan saudara buat kita. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini besar sekali. Terus saya bacakan lagi ayat 12, saudara. Ini penting, saudara. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Saudara, di dalam bagian ini bicara apa? Kristus menyatakan dia punya kuasa yang membuka dan menutup. Dialah pemilik kunci itu, saudara. Dan dia bicara kepada jemaat Philadelphia. Philadelphia sebelum kita lebih jauh, saudara. Philadelphia itu kota yang sempat hancur karena gempa bumi. Tapi di tahun 17 Masehi dibangun kembali. Maka nama kota itu dijadikan juga namanya Neo Caesarea, saudara, atau Caesar's New City. Jadi menjadi kota baru dan digambarkan kotanya Caesar, kotanya raja, saudara. Jadi itu Philadelphia dan orang Kristen yang ada di sana menderita begitu rupa. Tapi Kristus menyatakan, saudara, barang siapa menang tadi ya di dalam ayat 12, ia kujadikan soko guru di dalam bait Allahku, ia tidak akan keluar dari situ. Pada ini bicara kunci tadi dia sudah masuk, saudara. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru. Saudara sadar enggak? Orang-orang mungkin bahagia dengan kata Caesar's New City. Tapi Kristus bilang, kamu tahu enggak? Ini adalah sesuatu yang lebih greater lagi bagi orang yang masuk, saudara. Melalui kunci tadi, saudara. Yaitu the city of my God, the New Jerusalem. Ini kota yang baru itu, saudara. Jadi Kristus menyatakan dia punya otoritas. Tapi otoritasnya ini kan di dalam Wahyu, saudara. Otoritas ini didelegasikan kepada siapa? Gereja. Kepada gereja di sepanjang zaman, saudara. Untuk menyatakan otoritas tadi. Membawa orang kepada Kristus, saudara. Itu panggilan gereja, saudara. Nah maka saudara sekalian, saya ajak lagi kita lihat, saudara. Tadi kita udah bicara tentang kisah Rasul pasal 2. Bagaimana kunci itu digenapkan pertama-tama pada waktu setelah hari Pentakosta. Karena di situ kita sudah melihat Kristus yang naik dan bertahta, saudara. Dia adalah raja dan dia menyerahkan kunci itu, saudara. Ini gambaran figuratif kepada Petrus yang pertama kali menyatakannya. Bagaimana membuka pintu itu, orang tadi 3.000 masuk ke dalam percaya kepada Kristus. Tapi tidak berhenti sampai di sana, saudara. Nanti kalau kita baca sendiri, saudara, nanti kita baca sendiri. Di dalam kisah Rasul pasal 8. Itu pergerakannya kemana, saudara? Bukan dari Yerusalem lagi, tadi di Yerusalem pasal 2. Pasal 8 itu Samaria, saudara. Pasal 8 Samaria, saudara. Di dalam bagian ini kita lihat kunci kerajaan itu membuka pintu untuk orang Samaria,
Orang Samaria itu dianggap kasta rendah sekali orang-orang Israel. Kenapa? Karena kamu udah kawin campur di dalam masa kerajaan Israel Utara yang sudah hancur itu. Kamu udah dikalahkan oleh Asyur. Nodanya kamu itu udah tidak murni lagi. Ya itu saudara, sudut pandang itu. Tapi pintu itu dibuka bagi orang Samaria. Tapi yang lebih extraordinary adalah pasal 10 Kisah Rasul. Kenapa? Karena kunci itu dibuka juga untuk orang non-Yahudi, saudara. Orang-orang Gentiles, orang-orang yang sama sekali dianggap oleh sudut pandang orang Israel, kamu tidak layak berbagian dengan kami. Saudara kalau tahu ya situs Bait Allah, saudara, itu court atau tempat Bait Allah itu ada beberapa court, saudara. Ada satu tempat itu di ruang tempat belanja itu siapapun boleh, saudara. Ada pasar itu yang tuan balik-balikkan meja itu di situ, saudara. Lalu di situ ada dipasang. Kurang lebih tulisannya gini ya, itu ada sebuah tembok, masuk ke komplek Bait Allah ada tulisan. Intinya, kalau kamu bukan orang Yahudi, darahmu halal. Jadi tidak boleh ada yang masuk selain orang Yahudi. Itu siapa yang buat peraturan itu, saudara? Siapa yang buat peraturan itu? Tuhan ada enggak di dalam PL? Kita pernah enggak membaca, saudara? Ada perintah oleh Tuhan, kamu buat satu court. Kalau ada orang non Yahudi masuk matiin, ada pernah bagian ini? Tidak pernah, saudara. Itu dibuat oleh orang-orang Farisi ahli Taurat ya. Tapi balik lagi, saudara. Kita akan lihat ya di dalam gambaran ini, saudara, orang-orang Farisi itu menutup pintu kerajaan sorga, saudara. Mereka tutup dan bagi orang Israel, saudara, orang-orang Gentiles itu tidak ada tempat bagi umat Yahudi. Tapi Petrus lakukan apa, saudara? Dia buka pintu itu. Dia buka, saudara, dia buka pintu di Yerusalem, di Samaria, dan dia buka itu di tempat Cornelius, saudara. Itu Gentiles. Berarti kita sudah lihat apa? Pintu kerajaan sorga dinyatakan dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita lihat seluruh bagian yang lain, ini bicara, inilah pernyataan status kita sekarang. Kita bukan hanya sebagai ciptaan baru yang ditebus dan seterusnya, pengetahuan sempurna dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang dipanggil untuk membuka pintu itu. Ini panggilan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita boleh bertanya, saudara. Gereja hari ini, apa yang gereja kerjakan, saudara? Menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Bukan opini, saudara. Tapi kembali kepada firman. Maka dituntut untuk belajar mati-matian, saudara. Ini tidak sederhana. Orang kan kadang kalau mau berdebat kan gampang. Dia bilang gini, itu kan menurut kamu. Tapi ada kok penafsiran yang lain. Saudara ya, kita harus tahu loh. Firman Tuhan ini bukan teka-teki kok. Kalau dipelajari dengan sungguh-sungguh, kita akan sadar apa yang dimaksudkan. Itulah kenapa kita belajar, saudara. Dan disiplin ya. Gereja menentukan siapa yang hidup dalam pertobatan, siapa yang menolak kebenaran. Bukan penghakiman berdasarkan preferensi, tapi bagian dari tanggung jawab rohani. Ya, ada pengembalaan, saudara. Pengampunan tadi, Yohanes 20:23. Mengampuni dosa, orang dosanya diampuni. Kalau tetap ada, tetap ada. Gereja itu menyatakan pengampunan berdasarkan karya Kristus, saudara. Nah jadi saudara sekalian, kita di dalam bagian ini kita mulai sadar. Yang gereja lakukan itu adalah di dalam pimpinan Tuhan, saudara. Gereja disertai oleh Tuhan, keberadaan Kristus melalui karya Roh Kudus. Sehingga kita ini pada waktu menjalankannya, kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Bapa, dan apa yang menjadi jalannya. Sudah dinyatakan belum? Sudah. Balik lagi ke khotbah di bukit, saudara. Itu adalah Code of Conduct, the New Kingdom of God, saudara. Jadi kita akan sadar, ini adalah bagian-bagian yang indah sekali, saudara. Nah, saudara, sekarang ya, mungkin beberapa pertanyaan reflektif, saudara. Bagaimana sekarang di dalam keadaan saat ini? Gereja itu bagaimana? Gereja itu bisa mengajarkan Injil yang benar, dia membuka. Tapi kalau dia mengaburkan Injil, dia menutup pintu, saudara. Saya ambil contoh kritis, self-kritik kepada gereja secara umum lah, saudara. Saya tanya gini ya, profesional, ya, kalau kita ngomong di dalam ya struktur sosial masyarakat kita itu semua ada harga yang dibayar, saudara. Ya. Maksudnya harga itu ya waktu, tenaga, ya, pikiran dan lain sebagainya. Ambil contoh lah, kalau mau jadi dokter jantung, saudara butuh berapa tahun untuk jadi dokter jantung? Saya nggak tahu detailnya, saudara, tapi assume 4 tahun S1 umum, dokter umum ya. Spesialis mungkin tambah 2-3 tahun, mungkin ya kira-kira ya 6-7 tahun lah. Jadi dokter jantung. Tapi jadi pendeta bagaimana, saudara? Jadi pendeta muda, mungkin 3-6 bulan bisa, saudara.
Saudara berani mempercayakan jantung saudara kepada yang studi 6 bulan sampai 1 tahun? Gimana saudara, lagi sakit jantung nih. Ada dokter, terus dia bilang, saya aja operasi. Kita tanya, oh Bapak lulusan mana? Adalah di sini. Kita kan juga bukan orang medis sih saudara, nggak tahu kampus mana yang bagus. Berapa lama Pak? Oh saya cuma kuliah 6 sampai 1 tahun. Bagaimana saudara? Oh ya ini silakan, beleklah jantung saya. Mungkin udah memang pengen mati saudara, jadi cari cara yang halal untuk meninggal saudara. Nah belek saja saudara. Kita tidak akan lakukan itu saudara. Tapi banyak orang yang tanpa pikiran kritis mempercayakan dia punya pertumbuhan rohani di dalam keadaan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu nggak gampang saudara. Saudara, ya ini satu hal saudara. Jadi kita akan sadar ini adalah tantangan yang real. Tentu kita tidak mengagung-agungkan orang yang studi tidak lulus-lulus saudara. Kayak saya ini masih tidak lulus saudara. Jadi masih dalam proses ya. Bukan mengagungkan yang seperti itu saudara. Tapi kita akan lihat apakah bertanggung jawab juga di dalam pembelajaran firman dan lain sebagainya. Ini adalah hal krusial dan ini adalah bagian pertama. Kunci itu berkaitan dengan pengetahuan dan kebenaran. Lalu eksekusi disiplin dan pernyataan pertobatan, pengampunan atau sebaliknya saudara. Nah jadi kita akan lihat elemen pertama. Gereja itu menutup dengan mengaburkan berita Injil atau membuka dengan buka pikiran saudara. Orang kalau kritis semua, itu yang Tuhan kehendaki dengan benar maksudnya saudara. Lalu bahaya gereja modern. Hari ini banyak gereja bicara moralitas. Ya, jangan patah semangat ya. Kita harus lihat anugerah Tuhan. Oke lah itu sih oke saudara. Tapi kadang seringnya tanpa Kristus, tanpa salib saudara. Bicara kesuksesan, bicara harapan, bicara segala sesuatu tanpa salib saudara. Itu bukan gereja saudara. Bicara agama tanpa pertobatan. Bicara kayaknya kesalehan tanpa pertobatan. Tidak bisa saudara. Harus ada pertobatan saudara. Harus ada teguran. Saya sering bilang ini juga sama anak saya. Saya bilang gini, segala hal yang benar kalau tidak dilakukan pasti akan tanggung konsekuensinya. Ada akibatnya saudara. Apapun di dalam dunia ini. Jangan dicoba ya saudara. Misalnya ya, hal yang benar itu kalau masuk kantor on time. Ya kan gitu kan, on time. Kita coba 2 bulan masuknya jam 1 siang saudara. Pasti ada konsekuensinya saudara. Ya kamu bulan ketiga mungkin kalau bosnya tahu saudara, kamu masih mau kerja nggak? Masih? Masuk on time dong? Enggak lah, saya mau saya sendiri. Ya udah, kamu cari tempat lain lah. Nah, itu saudara. Semua hal yang benar kalau tidak dilakukan pasti ada konsekuensinya. Itu nggak bisa lain saudara. Kalau orang dari awal mengkompromikan kesucian hidup saudara dalam aspek apapun. Mau korupsi lah ya, mau pergaulan bebas lah, mau apapun saudara. Itu nanti tinggal tunggu saja konsekuensi yang akan datang. Saudara, yang paling ngeri adalah kalau konsekuensinya delay. Delay maksudnya tidak langsung ada, tidak langsung kena saudara. Dia akan rasa, enggak apa-apa lah mencuri duit di kantor 50 juta, enggak ada yang tahu. Naik dia saudara, 1M ya, 2M. Sampai langsung kena hancur-hancuran saudara. Kita akan lihat realita ini di dalam keseharian. Saudara akan sadar lebih lagi. Kalau di dalam hidup hari-hari aja, hal yang benar tidak dilakukan akan dapat konsekuensi. Apalagi di dalam hal ini saudara. Saudara, kadang kita lihat ya, gereja ini institusi yang Tuhan dirikan. Tapi konsekuensinya rasanya enggak terlalu nyata saudara. Ya maksudnya gini, kan ini gereja kan sekarang sudah dilihat kayak one stop shopping mall ya kan gitu kan saudara. Jadi kalau ini tidak cocok ya pindah saja ke tempat lain. Kalau di sini tegur, didisiplin ya pindah saja. Di sini tidak bisa PK ya pindah saja saudara. Misalnya saudara. Saudara akan sadar enggak? Itu namanya delay consequence. Delay consequence akan mendatangkan konsekuensi yang jauh lebih menakutkan. Ini ada di dalam Roma pasal 2 ayat 4. Tuhan itu menyatakan kesabarannya untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, kamu sedang menumpuk murka Tuhan. Wah itu mengerikan saudara. Kalau punya orang tua atau siapa guru yang sabar ya, dia sabar. Tiba-tiba kalau sekali meletus saudara, ya kita sudah tahu sendiri. Nah jadi gambaran ini saudara. Baik saudara, ini adalah hal-hal yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini, pagi siang hari ini. Tapi sekali lagi kita boleh bertanya di dalam aspek hidup kita. Hari ini saudara, gereja Tuhan pegang kunci. Kitalah orang-orangnya. Pertanyaan sederhana. Apakah melalui hidup kita orang menemukan pintu yang terbuka atau menemukan pintu yang tertutup saudara? Saya harap jawaban yang pertama, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kita ini melihat Tuhan, melihat anugerah Tuhan, mereka boleh melihat kesucian hidup. Mereka tahu integritas hidup saudara. Mereka terpukau dengan kemuliaan nama Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang besar kami sudah terima dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang jaga hati pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan mengerti berapa besar anugerah yang sudah kami terima. Dan biarlah berdasarkan anugerah yang besar itu Tuhan, Engkau menuntun kami di dalam jalan Tuhan, menyempurnakan kami, melayani Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjaga hati kami, kesucian hidup kami di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga setiap orang yang kami jumpai boleh diberkati, boleh mengenal Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya sempurnakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.